Yuk untuk meringkas waktu, saya minta nanti di sini kita, karena saya bukan pendeta gitu ya, bukan pastor, tapi kita sama-sama. Di sini kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama punya hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Baik, nanti kita ada 4 orang, kita bikin kelompok sekitar 4 orang, di mana kita nanti diberikan kesempatan untuk bersaksi boleh. Ya, yang mau nyanyi juga boleh kesini gitu ya. Nah, tapi nanti 4 orang ini berkumpul untuk bercerita apakah Tuhan itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi saling menguatkan di antara kita. Baik, mulai Cici ini untuk nomor 1 ya. 2, 3, 4, 1, 2. Yuni 4. Sebelahnya 1. Oke, Cliff. Kosugi 3. Ya. Ya. Koko yang belakang 4. Oke, 1. Cimira. Monik. 4. 2. Oke. Nita nomor 3 ya. Sendes nomor 4. Baik, yang kelompok 1 ke sini, yang nomor 1 tadi ke sini. Ingat ya nomornya tadi ya, yang nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 di situ. Jangan jauh-jauh ya, kita lebih dekat lagi, jadi nggak ada di belakang, semua maju ke depan, oke? 1, 2, 3, 4. Yuk. Supaya nggak lupa temannya kasih tanda dong. Hah? Ya. Atuh, kasih panggil temannya. Panggil temannya yuk. Kita bersaudara. Oke, sudah selesai ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Baik. Hari ini judul hari ini adalah, ayo sama-sama kita baca. Dunia harus tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ya, titik-titik sengaja ya, saya kasih titik-titik. Ayo, kelompok 1 boleh jawab. Yesus Kristus titik-titik Tuhan. Yeay, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik. Oke. Nah, kenapa sih kita kok datang ibadah hari ini? Di saat yang lainnya mungkin ada yang lagi dosko gitu mungkin ya, ada yang lagi ngapain lah, tahu gitu ya. Tapi kita di sini datang, kita beribadah kepada Tuhan kita. Tentunya bukan hal yang sia-sia. Yuk, lanjut nomor 2. Sama-sama kita membaca Yohanes 8 ayat 24. Nah, yuk. Yohanes 8 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang mengucapkan Yohanes 8 ayat 24 ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Ya, sebenarnya ada, saya mau sertakan video, tapi nanti videonya ya. Yang ini saya mau baca. Satu kali di video ini tampak bahwa satu orang yang beragama di luar kekristenan, dia nantang gitu ya, dia nantang ke hamba Tuhan. Dia ngomong gini, kalau di agamanya dia itu, ya, kalau dia menolak kitabnya, nanti Allahnya dia akan memberikan masalah, memberikan rintangan gitu ya, karena nggak percaya sama kitabnya dia gitu ya. Ini dia agama lain di luar kekristenannya. Terus dia nantang gini ke hamba Tuhan itu, dia bilang, ayo kalau kamu
Dia pikir Tuhan Yesus itu, Yesus yang kita sembah itu adalah manusia biasa. Dia nggak pahami bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Ya, oleh karena itu hamba Tuhan itu langsung ngomong, kalau kamu menolak Yesus, kamu akan mampus. Lu kaget ya, saya waktu baca itu denger itu, mampus gitu kan, keras banget gitu ya. Tapi memang benar, itu cuma istilah mampus itu mati ya, gitu ya. Cuma aku tuh kata-katanya sangat keras. Jadi kalau kita dalam pergaulan di luar, kita harus memakai kata-kata yang bijak, pelan ya, tapi bijaksana gitu ya, memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, nanti kelompok 1, 2, 3, 4 nanti ngapain sih? Ya nanti rundingan ya di antara teman-teman kelompok ini. Kita nih merasakan Tuhan Yesus Tuhan. Kita mau ngapain ya? Balas cinta kasih Tuhan. Kita mau kesucian boleh. Kita mau puji-pujian boleh gitu ya. Jadi kalau 4 orang nih, Julia, Cirin sama Cece cantik ini ya, mau menyanyi boleh, silakan nyanyi di sini ya. Yang intinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yuk, next lagi. Fakta tentang Yesus. Ya, memangnya orang Kristen tuh nyembah siapa sih? Wah, ternyata kita bisa tahu kenapa aku ke gereja, kenapa aku menyembah Tuhan Yesus itu. Padahal memang dia itu bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, fakta tentang Yesus pertama, dia adalah sang pencipta. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Jadi Yesus itu ikut dalam penciptaan ya. Dan dia adalah pencipta itu sendiri, penciptakan kita ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang sudah bersaksi, itu sebenarnya nggak usah malu ya. Karena itu bayar utang, kita bayar utang sama Tuhan kita gitu ya. Oke, dan dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, kita sama-sama baca dalam Wahyu 22 ayat 13. Sudah ketemu? Wahyu 22 ayat 13. Boleh kelompok. Yang belum ada kelompoknya. Halo, Sinta dan Richard langsung masuk di kelompok 1. Richard dan Nita, ayo cepat. Melisa, Bapak Gembala, ini penting banget. Ayo masuk di kelompok-kelompok. Wanju, ini aja ya, itu 1, 2, 3, 4 ya. Terus langsung masuk satu-satu. Yuk, kita baca. Sudah? Dua ini. Oh iya, dua. Ayo. Yang pakai lama ya. Yuk. Wahyu 22 ayat 13. Yang sudah menemukan ayat ini siapa? Yuk. Oke, kelompok berapa? 3 berdiri. Bacakan ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Ini perkataan siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan yang kita sembah, yang kita puji aja, ya. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, ya, yang pertama dari semua yang belum ada. Artinya dia adalah Tuhan. Dan yang terkemudian, dan yang akhir, maksudnya akhir dari segalanya. Setelah bumi berlalu, ya, langit bumi bergoncang, nah itu yang terakhir. Hanya sisa siapa? Tersisa? Nggak ada nabi-nabi lain, nggak ada dewa-dewa lain, nggak ada. Yang ada hanya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Nah, sekarang mulai ingat-ingat nih ya. Aku mau kesaksian apa? Aku mau sharing apa? Kalau Tuhan itu baik buat aku, ya. Tuhan itu baik buat kita. Ya, kita belajar jadi saksi Tuhan. Latihan ya, anak remaja aja loh. Anak remaja aja tuh dengan semangat bercerita dan mereka bisa bersaksi. Nggak disangka-sangka gitu ya. Anak remaja biasa diem ketika disuruh sharing. Wah, nama Tuhan itu
dia bukan tiba-tiba datang gitu ya. Tapi dalam perjanjian baru ya sudah ditempatkan kelahirannya. Lahir melalui perawan Maria ya. Seorang perawan dia lahir. Amin ya. Kita perjanjian baru dan itu terjadi. Kita semua tahu ya. Kita semua mengimani firman Tuhan. Oke, lalu kematiannya. Di kitab perjanjian lama dikatakan Tuhan dia seorang yang nanti akan disiksa, dia penebus dosa ya, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah itu terjadi di kitab perjanjian baru. Setelah perjanjian lama ratusan tahun sudah Roh Kudus memberitahukan pada hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan waktu itu yang menyampaikan kabar gembira bahwa dunia ini tidak akan binasa kalau ketemu Tuhan Yesus dan naik ke surga. Kita lanjut tentang naik ke surga. Nah, yang naik ke surga tuh nggak ada tulisan aja gitu ya. Tuhan Yesus naik ke surga gitu. Siapa yang lihat? Nah, waktu itu dikatakan menurut penelitian ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dan terakhir, saya kasih tanda bintang ya, kedatangannya. Kedatangannya seperti itu juga. Waktu dia naik ke atas awan-awan, Tuhan Yesus juga nanti waktu datang seperti itu. Jadi kita yang sudah di dalam Tuhan, kita tahu kita nggak hidup sia-sia ya. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang ajaib. Dia yang datang dan yang pertama dan yang kedua untuk terakhirnya. Oke, kita tetap setia menantikan kedatangannya. Dan fakta tentang Tuhan Yesus, salah satu fakta ya, yang ketiga, dia menguasai maut pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati ya. Saya tanya ketawa, Tuhan Yesus mati kelihatannya. Tapi firman Tuhan diaminkan bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan dia naik surga. Tanpa kebangkitan Tuhan, kita semua sia-sia. Saya baru mendengar kira-kira bulan lalu, ipar saya bilang cerita tentang gereja, katanya gereja, tapi di situ dia lagunya berbeda, kitabnya berbeda, dan dia tidak mengakui kebangkitan Yesus. Nah ini berarti ajarannya sesat ya. Kita harus hati-hati. Kenapa kita ada di sini? Supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain, supaya kita bisa menjawab ajaran-ajaran sesat di luar. Nggak usah berdebat, tapi kita tahu apa kebenaran itu ya. Dan kita bisa membawa teman-teman kita, anak kita untuk mengenal siapa Tuhan itu. Nah, yuk next. Emangnya, nah ini agama lain ya, banyak ya debat-debat gitu yang debat sengit gitu ya di YouTube itu. Orang bilang, oh Yesus itu siapa sih? Nah, mana di Alkitab aja nggak ada kok dibilang Yesus itu Tuhan. Siapa bilang gitu kan? Yuk kita sama-sama baca Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Ini kelompok 1 yang baca Yohanes 10 ayat 37. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus dia kelompok 1 boleh baca? Sudah ketemu ya? Yohanes 10 ayat 37. Kelompok 2 ayat 38. 1, 2, 3. Boleh berdiri? Ya, sama-sama. Ya, kelompok 1. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Oke. Ya. Nah, sebelum kelompok 2 baca, kelompok 1 kata apa? Berdiri, siapkan. Siapkan hati dengan suara keras, jangan mengalah kelompok 1 ya. Jikalau, jadi kelompok 1 bilang, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ya. Oke. Yuk kelompok 2. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah ajaran-ajaranku, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin. Terima kasih kelompok 1 dan 2. Ya. Di sini Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tuh baik banget dan dia tuh sabar banget gitu ya. Saya tuh
logik. Dan dia ngomong, ini loh pekerjaan aku lakukan itu adalah pekerjaan Bapa. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti dia adalah Tuhan. Benar apa enggak? Benar ya. Jadi dia bukan manusia biasa dilahirkan oleh seorang ibu, ya. Lalu ketika kedua lagi ya, janganlah kamu percaya kepadaku jikalau ya kalau aku nggak melakukan pekerjaan Bapakku, kamu nggak usah percaya sama aku, Tuhan Yesus bilang. Ya, tapi kamu lihatan bahasa yang pakai itu, lihatan pekerjaan itu loh, ya, bahwa di situ kelihatan dalam karyanya Tuhan itu Bapa dan aku Tuhan Yesus itu adalah satu, ya. Jadi dia bukan sekedar dikatakan anak, tapi dia adalah Allah sendiri, dia adalah Tuhan. Oke, yang kedua, ya, Tuhan Yesus dalam Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kelompok 3 tadi sudah ya, kelompok 4 baca Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama berdiri kelompok 4, yuk. Yohanes 14 ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sintayong, Pak dan Richard ini kelompok apa ya? Kelompok bawah. Oke, kelompok bawah nanti juga akan dibacakan. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, aku jalan kebenaran apa lagi? Dan jalan kehidupan. Yesus katakan, wah kita semua ya coba. Oh, amin. Di dalam namanya kekal. Ya, baik. Ucapannya itu, ucapan Tuhan Yesus hanya satu-satunya ya. Yesus yang kata-katanya itu gede, besar dan dikenang sepanjang masa. Kalau banyak ajaran yang mengatakan kasihilah manusia, ya, banyak kan? Ajaran-ajaran lain semuanya mengajarkan kasihilah manusia. Gak ada ngajar pukullah manusia itu, gak ada gitu ya. Semua mengajarkan kebaikan. Beberapa saat yang lalu saya dengar ada orang yang di luar Tuhan. Dia itu percaya sama dewa-dewa gitu ya. Dia tuh berani bersaksi. Bersaksi dia kalau ada karma dan baik dan karma buruk gitu menurut dia gitu ya. Menurut ajarannya. Saya tuh sampai oh iya ya, saya tahu tapi saya kasihan orang ini gitu dalam hatiku, ya udah aku berdoa buat dia, ya. Nah kalau orang di luar Tuhan nggak malu bersaksi buat Tuhan yang diyakini, apalagi kita dong, kita yang punya Tuhan yang besar, tentu kita nggak malu menyaksikan nama Tuhan ya. Nah ajaran apa sih yang Tuhan Yesus ucapkan itu dikenang sepanjang masa? Ini, ya. Kasihilah musuhmu. Gak ada ya, di dalam dunia ini gak ada ngajarin kasihilah musuhmu. Kalau bisa, udah doakan musuhmu, ngapain gitu, ngapain gitu, gak usah, kita gak usah doain musuh kita. Ada di sini ada yang punya musuh gak? Hah? Musuh kita si jahat. Ya musuh kita si jahat dong, ya. Oke, sehingga kita jangan mengasihi si jahat itu, gitu ya. Tapi kita kuatkan iman, kuatkan hati kita, ya, biarkan Tuhan yang bertindak di atas segalanya. Ya. Kalau untuk manusia, seperti kata Bapak Gembala, jangan benci orangnya. Benar. Bencilah perbuatannya ya Pak. Perbuatannya. Kalau benci jadi tak boleh ditiru ya Pak ya. Boleh ditiru. Benci sifatnya. Dan apa gunanya kita, ya, supaya kita bisa mendoakan mereka, ya, maksudnya Tuhan Yesus itu. Bedanya orang Kristen sama yang lainnya seperti itu, ya. Kasihlah musuhmu. Kalau ditapak pipi kiri, sakit dong. Berikan, jujur ya, mama
yang bisa memuaskan yang dahaga rohani. Karena Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, kelompok 3. Kelompok 3 sekarang. Marilah semua kepada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus bilang, yang letih lesu berbeban berat. Kita semua ini pasti ada letihnya, ada lesu, ada berbeban berat. Dan Tuhan tahu, Tuhan menjawab kebutuhan kita, bukan sekedar keinginan kita. Ya, dan ucapan hanya Tuhan Yesus yang ucapannya itu tulus. Gak ada yang bisa bicara seperti itu di bawah kolong langit ini selain Tuhan Yesus. Dia yang paling tahu apa sih yang anak itu butuhkan. Nah, kita sebentar lagi boleh kita tolong putarkan videonya. Video yang tadi Cece lihat. Nah ini sebentar lagi diputar. Ada pihak-pihak yang ingin menyesatkan dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Lewat lagi, skip aja. Skip lagi. All these attempts to try to Satu lagi. get Christians to deny their faith. Balik ini, nah ini judulnya pemerintah Cina merevisi Alkitab. The Chinese Communist Party is midway through a 10-year project to rewrite the Bible, which will then be forced upon Chinese Christians. One of the changes in this new Bible turns Jesus into a murderer. Dale Hurd has the story. Chinese Christians receive Bibles for the first time. With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church, there are now more Christians in China than members of the Communist Party. The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth, causing the Communist Party to now target the Bible itself with what it calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and Satunya lagi. all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were forcibly removed from every e-commerce app store. Immediately, Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control, and they see the gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party. And so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. But one Chinese pastor was quoted as saying, "The rulers have chosen an enemy that can never be imprisoned. They are doomed to lose." Dale Hurd, CBN News. Ya, kita tadi sama-sama sudah lihat ya. Cerita di atas tadi tentang apa? Masih besar? Gak apa-apa, gak ada yang salah. Hah? Apa? Yang mau jawab? Nah, intinya gini aja. Karena malu-malu gitu. Apa?
penyesat Alkitab di Cina Ya, jadi gini, disesatkan. di negara ini contohnya negara China ya, dia itu mau merevisi Alkitab karena banyak sekali orang yang dimenangkan oleh Kristus ya, jadi mereka takut. Nah, lalu mereka mengganti isi Alkitab, penting banget ya. Mereka nggak mau kalau makin banyak orang yang percaya pada Kristus. Bahkan dalam Yohanes tadi yang ada ceritanya Tuhan Yesus, ingat nggak teman-teman? Tuhan Yesus yang ada satu orang perempuan yang berzina, terus mereka kan mau menghakimi, mau melempari batu gitu. Terus Tuhan Yesus datang kan ngomong gini, kalau di antara kalian itu nggak ada yang berbuat dosa, lemparlah dulu ke wanita itu. Terus mereka mikir, orang-orang itu di situ, aduh kita juga ada dosanya dong, ada bersalah dong. Mereka pergi satu-satu, pergi meninggalkan wanita itu, ya. Lalu Tuhan Yesus di situ kan mengampuni, ya, mengampuni perempuan itu dan suruh bertobat. Nah, di sini mereka merevisi Alkitab, mengatakan bahwa Yesus itu pembunuh. Jadi dibalik ceritanya, waktu orang-orang pergi meninggalkan perempuan itu, dibalik seperti ini, kok bisa-bisanya gitu ya. Yesus itu katanya mendatangi perempuan itu dan memukul raja pembunuh dan bilang dia juga berdosa. Gitu. Nah, ini penyesalan-penyesalan seperti itu akan banyak. Nabi-nabi palsu juga akan banyak. Nah, pentingnya kita di sini, yuk kita makin memurnikan hati dan iman kita. Yuk kita makin berani berbicara tentang kebenaran. Gak usah takut, gak usah malu, tapi dengan cara pimpinan Tuhan, bukan mau-maunya kita. Ya, kita menang-menangkan anak kita, sahabat-sahabat kita untuk datang pada Tuhan. Nah, yuk next lagi. Sudah mau selesai. Nah ini, kalau di dunia ini kan ada yang menerima Tuhan, senyumnya bagus, yes, aku menerima Tuhan Yesus. Nah lanjut lagi next. Nah coba perbandingkan, ada dua gambar sini kiri dan kanan. Yang kiri itu dia menerima, yes, aku menerima Tuhan. Coba lihat senyumnya lebar ya. Tapi kalau yang sebelahnya menolak, no, gitu ya, dia menolak. Nah itu mau-maunya dia, tapi biarlah Tuhan yang bekerja dengan siapapun orang di sekitar kita harus menjadi saksi. Nah, langkah-langkah kita, next, langkah-langkah kita sebagai orang percaya itu kita harus setia dan tetap rindu, setia mendengarkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang benar tentunya ya. Nah, yang punya kita Alkitab di HP, ya, saya sering ya di rumah itu saya agak sedih gitu ya. Saat dengar firman itu ada yang baca webtoon gitu ya. Ada yang melihat lainnya gitu. Saya tuh sedih gitu. Saya bawa doa, Tuhan tolong biarkan anak-anak ini sadar. Tapi ada juga yang baik banget, mereka tuh serius benerin. Kelihatan banget ada yang cinta Tuhan, rindu, haus dari Tuhan itu kelihatan banget. Tapi ada yang santai-santai, udah mau ibadah, keluar cicit, ngapain kemana? Pergi makan lagi. Oh, nggak makan dari tadi kan ada 30 menit. Nah itu contoh, kita jangan seperti anak kecil ya. Kita harus mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita harus tetap hidup setia. Ya. Lalu yang kedua, sharing. Kita harus berani sharing hal-hal yang positif. Mendengarkan kesaksian yang benar mengenai keberadaannya. Ya. Artinya kita harus hidup dalam lingkungan yang baik. Kalau lingkungan yang buruk akan membawa dampak yang buruk. Yang ketiga, menjadi saksi dan berkat. Kita yang telah diselamatkan hidup dalam kebenaran harus menjadi saksi yang hidup dan benar. Kita harus menjadi orang yang jujur dan benar, bisa dipercaya. Bukan hanya yang bisa melayani musik di situ, bukan hanya yang bisa menyanyi buat Tuhan, tapi kita harus menjadi orang yang jujur, ya, orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua kita pasti pernah berbuat dosa, kita semua pernah salah, tapi kita mau ketika kita menerima Tuhan, kita menjadi pribadi seperti Kristus, ya, pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, oke. Moto kita ya, next lagi. Hanya di dalam Yesus Kristus. Next lagi. Hanya di dalam Yesus Kristus. Lagi. Ya, biarlah ini menjadi moto kita bersama. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan garansi yang kekal. Ya, yang menjamin semua orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan.
maju dulu, tak video dulu. Kita. Ya, di sini aja biar ini videonya deh. Yang menyatakan Yesus Tuhan, jadi nggak boleh sembarangan loh ya. Yang menyatakan Yesus Tuhan boleh bersaksi, mungkin pernah jatuh atau ditabrak apa mobil truk tuh itu boleh. Yuk, sini deh. Sini saya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ngomong yang besar. Ngomong yang besar. Kita mau nyanyi untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Salut ya buat kelompok 2 sudah menyatakan mau bersaksi Tuhan Yesus baik. Yuk kelompok 1, jangan lupa. Come on guys, let's go. Gak boleh gitu. Merapat. Tuhan kita semua besar kecil, oke? Yuk. Yuk, lanjut. Wes ayo, kesuwen durasi. Waktunya sudah habis. Satu, dua, tiga. Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi, bukan menari seperti daun menari. Ayo lanjut cepetan Terima durasi. kasih kelompok 1. Cepetan durasi. Ya, besok boleh kalau dipanggil kesaksian atau muji Tuhan, ya boleh malu gini loh ya. Menari itu begini kayak Bapak Juli yang susu Juli. Oh, kok yang di sini? Kok nggak ada susu di sini? Oke, yang kelompok 3. Number 3, come on. Number 4, siap. Yang kelompok tadi, Julian, Sinta, Richard, masuk di kelompok 3 ya. Ini kita bayaran tak loh betul. Coba Yunfam, Sinta, Richard. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebeknya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Durasi. Pinjam dulu. Ini ya aku bingung. Ngomong tentang Yesus Tuhan, kok nyanyi King Kong. Itu
Nah, next terakhir. Kiranya kita semua, next lagi. Itu kesaksian saya tadi yang saya tulis banyak banget ya. Tapi karena takutnya mepet, jadi next saja ya. Yuk, terakhir ini, lihat ya, ini gambarnya seseorang. Hendaknya kita semua yang diharapkan dari hari ini, kita semua dapat menjadi saksi Kristus yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, atas nama keluarga masa muda, terima kasih buat Sis Ivana yang sudah membaca firman Tuhan. Kita akan langsung aja melihat pengumuman sepekan ke depan. Saya dilanjutkan. Menyampaikan firman-Nya pada hari. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah Dewa Sambuka pada hari ini. Gimana nih? Firman-Nya tadi? Boleh kan? Nah, jadi saya mewakili seluruh jemaat yang bersekalian mengucapkan terima kasih kepada pembicaranya yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Semoga firman yang sampai nanti bisa menjadi berkat dan menyelamatkan hidup kita sekalian. Berikutnya saya menyampaikan khotbah untuk satu pekan ke depan. Yang pertama seperti biasanya di hari Minggu besok ada ibadah raya yang diadakan pukul 8 pagi di tempat ini. Selanjutnya ada ibadah anak satu yang diadakan pukul 8 juga di atas di sana. Selanjutnya ada ibadah gym yang diadakan tiap pukul 10 pagi di atas sana. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa join ya. Lalu pada hari Rabu ada ibadah anak tua yang pukul 5 sore. Lalu ini juga ada doa malam yang diadakan tiap hari Kamis pukul 7 malam. Di sana kita bisa bertemu bersama di dalam doa dan juga memberi. Lalu ada doa pagi yang diadakan tiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Dan yang lain biasanya jangan lupa untuk lanjut lagi di ibadah Dewa Sambuka di Sabtu. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, besok minggu ada ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi. Sabtu depan kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Bani Firdaus. Rekan-rekan bisa hadir, belajar, teman, saudara kerabat bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan di ibadah di pasar muda Sabtu depan jam 5 sore. Minggu besok akan dilayani oleh itu tanggal 24 nya kita akan dilayani oleh Bapak Mbak Rafael Perahu. Oh, jadi kita bisa reunian ya. Yang pernah menjadi gembala di tempat ini ya. Ya, kita tanggal 24. Lanjut kita akan melihat sebentar ya video YouTube dari BPS Pusat bisa ditampilkan.
Sudah gitu aja. Mau saya letakkan ke saya. Saya mesti lupa gym ini besok setengah 11 di lantai 2 ya. Kalau kalian masih usia muda belia, punya anak, saudara, bisa diajak di lantai 2 ya. Ya, saya kira nggak ada pengumuman yang lain ya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita kembali dalam dalam hadirat Tuhan. Makasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kau masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang terus memelihara kami, anugerah-Mu yang terus mengelilingi kami. Makasih ya Tuhan, sampai kami akan memberikan yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Kami sadar, kami mengerti apa yang kami miliki sampai hari ini itu berusaha berasal dari Engkau. Saat kami akan memberikan dengan mengasihi Tuhan, dengan pengucapan syukur dan sukacita. Kami percaya Tuhan, kami menabur, kami akan menuai sesuai dengan waktu dan keadaan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya.
anugerah Tuhan selalu memelihara, selalu menaunginya. Amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikutinya dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan apapun yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama satukan doa buat Bapak Desa Salim, Bapak kebenaran memimpinnya. Mungkin ada yang dikatakan Bila. Silakan. Kalian ngomong ya. Didiam dulu nanti doa. Terima kasih ya pertama buat satu kejutan yang luar biasa buat saya. Ulang tahunnya mestinya kemarin, tapi nggak apa-apa deh. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan yang terlalu baik buat saya, dan saya percaya juga Tuhan baik buat setiap kita kan. Saya kembalikan sama Pak. Puji Tuhan, tadi ada perhatian anak botol yang sayang ya, bawa roti dan bawa kuenya itu anak botol sebungsu. Ini kok kue tanya dulu datang oleh orang yang ulang tahun. Jadi si bungsu berhati yang ngasihkan kue kali itu adalah si bungsu. Tadi hampir saya nyanyinya apa? Panjang umurnya, tinggi orangnya. Hampir saya mau ngomong nyanyi itu salah ya. Untuk selanjutnya ada bingung-bingung nyanyinya jadi saya mau ikut. Puji Tuhan ya, saudara kita sudah bertambah usia, semakin bijaksana, semakin bertambah iman kepada Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, semakin sayang sama istri, sayang sama anak-anak, dan sayang juga sama anak pungut apa anak asuh. Mau dipungut, pungut di mana? Mau diangkat, angkat juga berat. Jadi anak apa? Panggung ya. Kata bapak anak asuh. Ya inilah semua budi itu semua mengasihi budi sampai bingung siapa yang mau ngasuh, sampai Steny, Yuki, Fang, Sinta, itu semua itu rebutan untuk ngasuh budi gitu ya. Saya ternyata dia lebih sayang sama papa barunya. Ayo kita berdoa ya bersama. Semua sudah berdiri, kita akan berdoa bersama untuk saudara kita yang bertambah usia 1 tahun kemarin ya. Yang berapa? 35. Tak boleh mau. Terus biar layak, sing panas malah. Ya kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami berdoa semuanya untuk orang yang kami kasihi. Bapak Rudi yang bertambah usia menjadi 53 pada kemarin, yang kenal kemarin dan hari ini lebih dari 1 hari. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan dan juga memperingati anniversary pernikahan yang ke-23. Biarlah kasih Tuhan melimpah untuk Rudi ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah dan menjadi bapa imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Di dalam kerinduannya untuk melayani Tuhan, Tuhan semasa tambah-tambahkan dengan talenta dan juga karunia-karunia yang dari Tuhan, sehingga hidup di dalam diri kepada Tuhan, Tuhan semasa semakin berkenan. Dan juga untuk pernikahan anniversary yang ke-23 keluarga daripada Rudi dan Cindri kami serta dalam tangan Tuhan. Dalam keluarga ini boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain dan boleh mendidik anak-anak yang dipercayakan untuk mereka menggapai cita-cita. Dan keluarga ini ada mesbah keluarga di dalam keluarga dan Tuhan beserta dan dia di tengah-tengahnya, dan berkat Tuhan melimpah untuk kesehatan keluarga ini dan juga anak-anak sukses di dalam karir dan semuanya kami percaya berkat Tuhan turun untuk keluarga ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tetap berdiri. Terima kasih buat Bapak Ibadah untuk doanya. Dan juga akan akhiri pada Dewasa Muda malam ini. Terima kasih buat persembahan rekan Dewasa Muda untuk sebuah berkat yang terlibat. Kali ini kita akan ketemu satu depan tentunya dengan kekuatan dan semangat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk kita akhiri pada malam hari ini.
dalam setiap aspek kehidupan kami dan setiap tarikan nafas kami. Karena kami meyakini bahwa Engkau adalah penolong kami, dan kami meyakini bahwa Engkau adalah segala dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diberi ibadah, boleh beribadah pada sore hari ini, dewasa muda ini. Biar kasih Tuhan dinyatakan terus untuk kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Kami telah mendengar, belajar kebenaran firman-Mu tentang Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus boleh menjadi pengenalan pribadi kami, sehingga kami boleh percaya Tuhan Yesus bukan kata orang, tetapi kami boleh mengenal secara pribadi bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Dia sungguh amat baik untuk kami. Terima kasih memberkati hamba Tuhan, Saudara Ivana yang telah Tuhan sepakai untuk memberitakan firman, untuk memberkati kami lewat kebenaran firman. Biarlah apa yang menjadi dikerjakan dan dijadikan berhasil menjadi seorang ibu untuk seorang untuk Jesa, mendidik dan juga membina dan Jesa dengan baik, dan juga menjadi seorang istri yang baik, yang taat dan hormat pada suami. Biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga ini. Pewahyuan Tuhan senantiasa semakin hari semakin lebih pengurapan juga Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai terus untuk hormat bagi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi penerjemah isi hati Tuhan kepada kami semua, dan juga memberkati tim ujian, tim musik, dan yang persembahan multimedia semuanya terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami sangat memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati studi mereka, apapun yang dikerjakan dijadikan berhasil dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan juga saudara kami yang hadir yang telah rela berkorban untuk beribadah bersama-sama karena mengasihi Tuhan dari segalanya. Kami percaya Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka alami, semua adalah sebiji Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka semua. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan untuk tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan kami percayalah kepada saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban, Tuhan akan memberikan terobosan, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat untuk saudara semua. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk ibadah besok, ibadah raya, dan kami juga ibadah anak dan ibadah jin. Kami sangat berdoa Tuhan, biar anak-anak boleh memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran firman, dan juga jemaat Tuhan boleh berdiri untuk merasakan lawatan Tuhan. Mereka boleh dijamah oleh Tuhan, mereka boleh dikenakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kota Surabaya, yang sangat dalam tangan Tuhan. Sejahtera kota adalah sejahtera kami. Terima kasih, dan kami serahkan gereja Tuhan ini bersenantiasa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi warga sekitar di mana gereja Tuhan berada dalam ini. Kami percaya Tuhan, gereja yang dipimpin oleh Tuhan sebagai kepalanya, maka akan menyatakan kemuliaannya untuk mereka semua. Terima kasih, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bersama-sama kami di dalam kebenaran kami, dan juga kami senantiasa memohon doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memandangkan wajahnya kepada saudara dengan sinar kemuliaan-Nya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di kerajaan surga, cinta kasih dari Allah yang tunggal, persekutuan penghiburan di dalam Allah Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.